Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani, saya dari manajemen keuangan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi dan contohnya. Kita harus tahu obligasi itu apa. Obligasi adalah surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat dipindahkan. Dalam pengertian ini, isi surat dari surat utang adalah janji dari pihak penerbit untuk membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan. Nah, setelah itu kita akan menghitung obligasi dari bunga obligasi yang dijual pada harga diskonto. Cara menghitung obligasi dari bunga obligasi yang dijual pada harga diskonto. Menentukan diskonto dari obligasi. Metode perhitungan bunga obligasi ini digunakan jika tingkat bunga pasar lebih tinggi dari tingkat bunga nominal. Contohnya, cara menghitung obligasi dengan harga diskonto yaitu pada PT ACBD menerbitkan obligasi yang jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 10% dibayar setiap paruh tahun atau 6 bulan. Obligasi diterbitkan pada harga diskonto karena tingkat bunga pasar 12%. Dari contoh ini, harga jual obligasi adalah nilai sekarang dan nilai pokok obligasi. Jadi perhitungan dalam menentukan diskonto obligasi, bunga dibayarkan paruh tahunan sehingga tingkat bunga nominal per periode adalah 6%. Dibagi 12%, jumlah periode adalah 10. Pembayaran bunga periode adalah 250.000 dikali 5 juta kali 5%. Perhitungan nilai sekarang dan nilai pokok obligasi dengan cara mengalihkan nilai nominal dengan nilai sekarang faktor bunga. Jadi rumus yang kita gunakan itu rumus ini. R itu tingkat bunga pasar per periode, T itu jumlah periode. Jadi 1 dibagi 1 ditambah 0,06 sama dengan 0,5584. Nah, dari nilai sekarang dan nilai pokok obligasi, jadi 5 juta dikali 0 yang ini 0,5584, jadi hasilnya 2,792 juta. Jadi metode yang kedua adalah menghitung pembayaran bunga pada tiap periode. Jadi jumlah imbalan yang diterima investor setiap periodenya. Rumusnya jumlah pembayaran bunga dikali dengan nilai nominal obligasi. Dari contoh yang di atas tadi, nah jadi kita ngapain pembayaran bunga dikali nilai nominal obligasinya. 5% sama 10 buka kurung 10% dibagi 2 pembayaran per tahun 50%, dan nilai nominal obligasi adalah 5 juta kan yang tadi. Nah, 5 juta dikali 0,05 jadi hasilnya 250. Jadi bunga yang dibayarkan setiap periodenya adalah 250.000. Terus metode yang ketiga, menghitung beban bunga efektif total pada tiap periodenya. Jadi obligasi yang dijual pada harga diskonto membuat tingkat bunga efektif yang digunakan untuk obligasi adalah tingkat bunga pasar pada tanggal penerbitan obligasi. Untuk menghitung beban bunga efektif dengan rumus ini, beban bunga total sama dengan nilai sekarang obligasi tingkat bunga per periode. Nah, contohnya masih sama ya. Jadi nilai sekarang dari obligasi pada tanggal penerbitan adalah 4.632.20 dikali 0,06 jadi hasil 277.920 kan. Nah, itu hasilnya ya. Jadi metode yang keempat, catatan jumlah bunga yang dibayarkan dari amortisasi diskonto. Metode yang keempat, catat jumlah bunga yang dibayarkan dan amortisasi diskonto. Contohnya masih kayak yang tadi. Obligasi yang diterbitkan pada harga diskonto membuat kamu membayar bunga efektif 277.920 kan. Tapi jumlah bunga yang dibayarkan dan amortisasi diskonto wajib dicatat terpisah pada laporan keuangan bulanan investor. Beban bunga efektif total adalah 277.920. Jumlah pembayaran bunga kepada investor adalah 250. Beban amortisasi diskon pada periode ini adalah 277.990 dikurangi 250. Jadi hasilnya 27920. Nah,
Metode yang kelima, verifikasi nilai sekarang akhir atau ending present value obligasi. Kita harus menghitung ulang nilai sekarang dari obligasi tersebut. Rumusnya nilai sekarang awal plus amortisasi. Nilai sekarang akhir obligasi dari periode ini akan digunakan sebagai nilai sekarang awal obligasi untuk periode berikutnya saat menghitung beban bunga total kembali. Nah, contoh perhitungannya itu kayak gini. Nilai sekarang awal obligasi untuk periode ini adalah 4.632.020. Amortisasi diskonto pada periode ini adalah 27.90. Nilai sekarang akhir obligasi untuk periode ini adalah 4 juta ditambah 27.920, jadi hasilnya 4.065.940. Hitungan obligasi dan bunga obligasi ada 3 metode. Yang pertama nominal yield. Nominal yield itu penghasilan bunga kupon tahunan yang akan dibayarkan pada setiap pemegang obligasi. Rumusnya tingkat kupon sama dengan penghasilan bunga dibagi nilai nominal. Yang kedua current yield. Penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Rumusnya current yield sama dengan penghasilan bunga tahunan atau kupon dibagi harga pasar obligasi. Yang ketiga, yield to maturity atau YTM adalah tingkat return menjemuk yang akan dikembalikan dan terima investor jika pembeli obligasi menahan obligasi sampai jatuh tempo. Jenis risiko obligasi itu ada beberapa, salah satunya interest rate risk. Harga dari obligasi akan berubah berlawanan dengan perubahan tingkat bunga. Jika suku bunga naik, harga obligasi akan turun. Yang kedua, reinvestment risk, resiko yang diakibatkan harus menginvestasikan kembali hasil return obligasi pada rate yang lebih rendah dari dana yang sebelumnya diperoleh. Yang ketiga, call risk. Call risk, risiko yang dihadapi pemegang call-band obligasi. Yang ketiga, call risk merupakan risiko yang dihadapi dengan pemegang call-band bond ketika emiten atau penerbit obligasi menebus obligasi sebelum jatuh tempo. Yang keempat, default risk. Ada kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidakmampuan obligator membayar bunga atau pokok pinjaman. Yang kelima, inflation risk, risiko inflasi jika disebut resiko daya beli, yaitu peluang arus kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak di masa depan karena perubahan daya beli akibat inflasi. Yang keenam itu exchange rate risk, resiko yang disebabkan perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Sekian penjelasan dari saya tentang obligasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.